gaji pokok, kemudian ada yang disebut dengan variable pay, ya ini tergantung dari kinerja kita, misalnya ada bonus ya, bonus ini mungkin diberikan ketika perusahaan itu mendapatkan excess atau kelebihan profit gitu. Ketika pada tahun itu profitnya luar biasa, kemudian dari perusahaan akan membagi bonus ke seluruh karyawannya. Ada juga insentif gitu. Dan yang terakhir ada stock option. Stock option itu apa? Stock option itu adalah kesempatan bagi karyawan untuk bisa memiliki saham dari perusahaan, tapi itu hanya sekadar tercatat saja. Jadi karyawan itu tidak benar-benar memiliki saham dari perusahaan itu, melainkan dia itu secara pencatatan seolah-olah punya. Contohnya, karena ada seorang karyawan berprestasi, maka dia mendapatkan kompensasi berupa stock option dikasih 2 lot saham. Nah, 2 lot saham itu biasanya kan isinya 200 lembar ya, karena per lot itu 100 gitu. Di setiap lotnya itu nanti akan mendapatkan dividen misalnya 1 juta rupiah, 100 juta dividen. Nah, nanti si karyawan yang mendapatkan stock option ini sebenarnya dia itu tidak benar-benar mendapatkan atau memegang saham itu, tetapi di akhir karena dia itu berprestasi, dia akan diberikan 200 juta sebagai kompensasi atas prestasinya. Nah, sebenarnya saham yang 2 lot ini tetap dijual bebas ke pasaran gitu. Jadi tetap masih bebas status sahamnya ini. Tidak dimiliki oleh si karyawan ini, tetapi secara pencatatan dia mendapatkan yang setara dengan kepemilikan 200 lembar saham ini. Lalu yang berikutnya itu tentang benefit. Nah, kalau benefit ini bentuknya sudah bukan lagi uang gitu. Misalnya di sini ada yang bersifat asuransi, entah itu asuransi kesehatan, kemudian juga ini untuk kondisi disabilitas gitu, atau bisa juga ini masih berupa uang sih sebenarnya, paid time off gitu. Ini cuti berbayar gitu, jadi ada cuti itu kan ada 2 ya, ada unpaid dan ada paid. Kalau yang unpaid ini cuti tidak dibayar, kalau yang paid leave ini cuti tapi dibayar, tetap dibayar. Kemudian juga ada ini mungkin diberikan fasilitas semacam konseling setelah pensiun itu mau apa, lalu ada educational assistance, misalnya diberikan kesempatan untuk belajar lagi, apakah itu melanjutkan sekolah, misalnya S2 gitu ya, misalnya ketika masih dalam posisi S1, lalu diberikan kesempatan untuk belajar. Yang selanjutnya ada work life support ya, ini work life support misalnya begini, anak-anak dari karyawan kita itu diberikan beasiswa pendidikan, itu juga bisa. Lalu bentuk reward yang ketiga itu adalah performance and talent management. Jadi ternyata talent management yang sudah pernah kita pelajari di beberapa pekan lalu itu juga termasuk dalam reward. Nah, di dalam talent management ini salah satu bentuknya itu training ya. Training itu ternyata juga bagian dari reward. Bagian juga dari keuntungan yang kita peroleh dari kerja kita di perusahaan. Cuma kadang-kadang kita itu mengukur dari perusahaan itu hanya sekadar yang pay saja, yang berupa kompensasi saja. Padahal kemudahan-kemudahan seperti ini, misalnya diberikan kesempatan untuk mendiskusikan tentang karir dan rencana suksesi, itu juga ternyata bagian dari reward, seperti itu.
Jadi yang perlu kita tekankan di sini adalah saat kita berbicara tentang reward, itu kita tidak hanya berbicara tentang yang sifatnya uang saja, tetapi memuat di dalamnya ya uang itu nanti masuk ke rumpun kompensasi, ya benefit, dan yang terakhir adalah performance and talent management. Jadi di dalam total rewards itu ada 3 komponen. Komponen kompensasi, komponen benefit, dan komponen performance and talent management. Kalau ini, yang selanjutnya ini penyederhanaan kalau di Indonesia, ini biasanya disederhanakan menjadi seperti ini. Untuk kompensasi dibagi menjadi 2, ada kompensasi yang non-finansial dan ada kompensasi yang finansial. Kita lihat dulu yang kompensasi non-finansial. Di dalam kompensasi non-finansial, nanti dibagi lagi menjadi 2. Ada imbalan karir dan ada imbalan sosial. Tentang imbalan sosial ini, mungkin kalian juga merasa ya, sadarlah bahwa ada beberapa profesi-profesi yang secara tidak langsung itu akan membangun brand image sosial tersendiri. Misalnya, kalau seseorang berprofesi sebagai dokter, kadang-kadang orang-orang mengidentikan dokter itu sebagai orang yang pintar, terpelajar, gitu. Itu contoh imbalan sosial. Kemudian di dalam imbalan sosial itu sendiri, misalnya sosial status tadi ya, ketika kita melihat suatu profesi tertentu itu kok sepertinya menunjukkan status sosial yang tertentu juga, itu namanya simbol status. Lalu pujian dan pengakuan ini dari masyarakat sekitar. Kenyamanan tugas dan persahabatan. Lalu yang termasuk juga di dalam non-finansial itu adalah imbalan karir. Nah, di mana misalnya seseorang merasa nyaman, merasa aman, terus kemudian juga dia merasa berkembang ketika bekerja di suatu perusahaan tertentu, itulah yang disebut dengan imbalan karir. Secara tidak langsung itu juga sebenarnya adalah kompensasi. Hanya saja itu mungkin tidak bisa diwujudkan dalam bentuk uang. Kalau divaluasi bisa ya, kita kenal ada yang namanya valuasi ekonomi. Rasa aman itu bisa divaluasi. Kemudian pengembangan diri itu juga bisa divaluasi, tetapi kan ini semua tidak diterimakan dalam bentuk uang. Lalu apa yang diterimakan di dalam bentuk uang? Nanti ini ada 2, ada kompensasi tidak langsung dan kompensasi langsung. Beda ya konsep di slide ini dengan di slide sebelumnya. Kalau slide sebelumnya, kalau tentang kompensasi itu pasti berupa uang-uang semuanya. Ini. Sementara kalau yang tidak berupa uang, nanti apakah dia masuk ke benefit ataukah dia masuk ke performance and talent management. Tetapi kalau di konsep ini, kompensasi itu juga memuat yang bukan uang. Oke, itu perbedaan konsep. Kalau tadi itu kan sudah saya sampaikan ya, kiblatnya adalah US, kalau ini lebih menglokal gitu lah ya, lebih Indonesia. Untuk yang kompensasi finansial, ini ada kompensasi tidak langsung dan kompensasi langsung. Kalau kompensasi langsung ya gaji pokok, kemudian juga ini pembayaran berdasarkan kinerja ya. Ini kompensasi langsung. Kalau yang tidak langsung itu apa? Perlindungan hukum gitu. Jaminan sosial, pengangguran gitu ya. Ini maksudnya apa? Ini ketika kita mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan hal ini, maka kita akan diberikan uang, tetap bentuknya uang karena ini masih finansial untuk membantu kita. Misalnya, kita diberikan uang untuk menyewa pengacara, kita diberikan uang ketika kita mengalami kecelakaan kerja, kemudian kita juga diberikan uang ketika misalnya kita harus tiba-tiba diberhentikan. Lalu yang berikutnya, ada berupa perlindungan, tadi perlindungan hukum, ini perlindungan pribadi yang sekarang. Misalnya pensiun, setiap bulan mungkin kita ditabungkan oleh perusahaan kita untuk dana pensiun, kemudian ada juga tabungan, pesangon, asuransi, ini bentuknya uang juga. Kemudian ini ada bayaran tidak masuk kantor, pelatihan.
pelatihan kok masuk finansial? Yang dimaksud finansial di sini adalah ketika kita pelatihan, kita diberikan uang harian atau uang saku pelatihan, lalu cuti kerja kita tetap dibayar, sakit misalnya kita dibayarin rumah sakitnya, liburan kita dibelikan tiketnya, kemudian hari merah acara pribadi, masa istirahat ya. Ini mungkin maksud nggak mungkin. Ini memang maksudnya tetap dibayar gitu. Ketika kita cuti kita tetap dibayar gitu. Lalu tunjangan siklus hidup, bantuan hukum tadi misalnya kita berkasus hukum kemudian kita dibantu, lalu perawatan orang tua, perawatan anak dan mungkin biaya pindah. Contohnya ketika kita dengar ada wacana pemindahan ibu kota negara, itu karyawan-karyawan yang di Jakarta itu akan dipindahkan ke Kalimantan gitu, dan itu mereka akan mendapatkan salah satunya adalah biaya pindah. Itu perbedaan cara pandang kompensasi di US dengan di Indonesia. Ada pertanyaan? Oke, di bagian ini ada 2 tipe kompensasi. Coba silahkan dicari ya, apa sih perbedaan antara wage dengan salaries itu apa? Saya beri waktu 3 menit ya. Oke, sudah ada yang bisa menyimpulkan apa perbedaannya? Coba saya mau tanya Alvin. Alvin ada? Ya, Alvin, apa yang bisa kamu tangkap dari slide ini? Maksudnya, bisakah kamu menjelaskan apa perbedaan antara wage dengan salaries ini? kalau wages upah, kalau salaries gaji. Terus gimana? Apa perbedaannya? Kalau upah itu biasanya setelah
pekerja melakukan sesuatu biasanya diupah. Kalau salaries itu pembayaran yang dilakukan secara konstan. Oke, kalau secara waktu gimana? Atau secara jumlah deh, secara jumlah, jangan secara waktu dulu. Secara jumlah Kalau itu wages lebih biasa, stabil yang mana? kalau secara jumlah stabil yang salaries, kalau wages bisa berubah-berubah. Apa yang menyebabkan untuk wages ini berubah? Tergantung berapa lama pekerjaannya sama berapa banyak panggilan yang dipanggil. Oke, terima kasih Alvin. Baik, sama-sama Bu. Akhirnya kamu ada juga ya. Oke, jadi tadi Alvin sudah menyampaikan ya, ada 2 tipe kompensasi di sini, 2 kelompok ya. Yang pertama adalah wage ini ya, atau kita biasa sebut dia sebagai upah sinonimnya. Kalau kadang-kadang juga ada yang menyebutnya sebagai hourly payment gitu ya. Sebentar. Saya izin dulu bentar ya. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi sampai di pembahasan perbedaan antara wage dengan salaries. Kalau wages itu kita biasa kenal dengan upah. Kalau salaries ini kita kenal dengan gaji. Jadi kalau untuk upah ini, tadi sudah benar, upah ini nanti akan tergantung dari lamanya kita bekerja atau tergantung dari banyaknya pekerjaan yang kita lakukan. Sehingga upah ini nanti kalau secara grafik bisa fluktuatif, sedangkan kalau yang salaries itu tidak gitu. Untuk yang salaries ini nanti sifatnya tetap berapapun atau seberapa lama pun kita bekerja gitu. Itu perbedaan antara upah dengan gaji. Lalu yang berikutnya, nggak bisa di next. Ini tadi kita sedang berbicara tentang gaji yang pokok ya, atau pembayaran pokok. Kemudian kalau yang ini kita berbicara tentang variable pay. Nanti ini dibagi menjadi 3, ada yang berupa insentif. Insentif itu apa? Ini definisinya. Ini agak turun. Kemudian ada bonus dan ada stock option. Stock option tadi sudah saya sampaikan contohnya seperti itu. Jadi karyawan diberikan kesempatan untuk memiliki hasil atau dividen dari saham yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ini nanti ketika kita membuat kompensasi, tentu saja nanti base pay ditambah dengan variable pay. Ini akan membentuk suatu kompensasi.
Lalu apalagi yang bisa kita lihat dari sini, ini ada tipe-tipe kompensasi yang berupa benefit atau fasilitas ya. Oh iya, satu lagi kalau misalnya tadi di US kita gunakan istilah benefit, maka di Indonesia itu kita juga sering gunakan kata fasilitas gitu. Jadi ada beberapa buku referensi yang banyak berbicara tentang studi kasus di Indonesia, judulnya itu nanti akan gaji dan fasilitas atau upah dan fasilitas. Intinya itu apa? Intinya benefit dan fasilitas atau fasilitas ini adalah indirect reward. Kalau yang dimaksud dengan direct reward, yaitu yang tadi, ada base pay dan variable pay. Itu direct reward. Kalau yang indirect, ini yang berupa benefit atau fasilitas. Kenapa? Apa latar belakang kok kita memberikan fasilitas kepada karyawan kita? Hampir sama dengan yang tadi total reward ya. Kita ingin orang-orang itu tertarik bekerja di perusahaan kita. Ya tentu saja orang-orang yang berkualitas ya yang bekerja di sana. Kemudian yang berikutnya memastikan organisasi dapat bersaing. Ini tadi bahwa organisasi itu juga membangun image mereka dari banyaknya kompensasi yang mampu mereka berikan. Lalu menunjukkan kesejahteraan. Image yang lain adalah ketika kita melihat suatu perusahaan mampu memberikan gaji yang besar kepada karyawannya, maka kita akan terpikirkan, oh berarti ketika saya bekerja di perusahaan itu nanti saya bisa lebih sejahtera. Kemudian memenuhi kebutuhan pegawai, ini jelas ya, memenuhi kebutuhan pegawai misalnya tadi kan contoh dari benefit atau fasilitas itu asuransi gitu. Nah, pegawai-pegawai kita itu membutuhkan asuransi kesehatan dan keselamatan, misalnya gitu. Lalu memberikan bentuk pengupahan yang efisien, karena ini nanti sifatnya indirect ya, maka ini bisa diatur dengan lebih efisien. Kemudian ini juga akan menunjukkan image tadi ya, menunjukkan kesan yang baik, ini berkali-kali diulangi tentang tujuan ini, bahwa dengan adanya suatu kompensasi tertentu, maka kita akan nampak punya image tertentu. Ada beberapa fasilitas ya yang mungkin kita berikan ke karyawan. Salah satunya adalah asuransi, kemudian juga kendaraan dinas, tunjangan kematian di tempat kerja, ini juga masuk ke asuransi, kesempatan untuk berlibur, biaya relokasi ini maksudnya adalah biaya pindah, lalu ada cuti, baik itu cuti itu diberikan kepada laki-laki maupun perempuan, kemudian fasilitas-fasilitas yang bisa kita temui di tempat kerja kita, termasuk fasilitas ibadah, fasilitas olahraga, dan kantin contohnya di sini. Lalu di sini ada dua macam filosofi ya. Filosofi tentang kompensasi itu yang pertama adalah entitlement philosophy, dan yang kedua adalah pay for performance philosophy. Oke, silahkan dibaca dulu slide ini, dipahami dulu, diresapi maksudnya apa kira-kira. Nanti juga akan saya random tanyakan seperti yang tadi. Saya beri waktu 2 menit. Oke, sudah ya. Saya ingin coba Mufti, apa perbedaan antara dua filosofi ini ya, yang entitlement dan yang pay performance philosophy? Kira-kira apa perbedaan konsepnya?
Silakan Mufti. Sebentar ya Bu, masih memahami. Oke, saya tambah lagi deh waktunya kalau gitu. 1 menit lagi. Sudah Mufti? Ini kalau salah nggak apa-apa ya Bu. Oke, Kalau nggak masalah. dari sepemahaman saya itu yang yang pertama itu terkait senioritas ya Bu. Jadi kalau dia udah lama di situ terus dapat kayak tambahan gaji mungkin bagi suatu karyawan gitu. Kalau yang kalau yang kedua itu terkait dengan performanya bagus tidaknya gitu. Mungkin Lalu kedua sudut pandang ini apa maknanya dari slide ini sebenarnya akan bercerita tentang apa sebenarnya? Iya, perbedaannya benar seperti itu tadi. hmm, terkait yang membuat motivasi karyawan mungkin Bu dalam apa terkait ini kompensasinya apabila dia udah lama gitu ya ingin ditingkatkan mungkin seperti itu. Oke, kalau yang satunya yang ini pay for performance berarti tidak ada peningkatan kompensasi nantinya? Ada Bu, itu mungkin terkait dengan performanya mungkin kalau dia ada naik mungkin kayak produksinya atau apa gitu mungkin. Oke. Ya, oke. Terima kasih Mufti. Ya, jadi di sini ada dua macam filosofi ya ketika kita akan mengubah struktur konsep kompensasi. Sebagai catatan, ini dua filosofi ini bisa digabungkan. Jadi ketika kita membuat konsep kompensasi, ini boleh menggabungkan antara entitlement dan yang pay for performance. Atau memilih salah satu pun boleh. Kalau yang konsep entitlement ini, gaji atau kompensasi itu ditingkatkan seiring dengan lamanya masa kerja. Kenapa? Karena mereka dianggap semakin lama bekerja, maka dia akan semakin profesional dan semakin kinerjanya itu bagus. Sehingga semakin lama masa kerja, maka gaji mereka wajar kalau dinaikkan. Dan dari sudut pandang yang kedua atau dari filosofi yang kedua yang pay for performance ini, konsep kompensasi akan dinaikkan hanya ketika performa dari karyawan ini meningkat. Gitu. Barulah mereka punya alasan untuk mendesain konsep kompensasi yang baru. Jadi mereka mengabaikan yang tadi lamanya waktu kerja, tetapi hanya berkiblat kepada performanya saja. Itu baru mereka akan menaikkan gaji. Tetapi dua konsep ini bisa juga bersama-sama dipakai. Mereka yang bekerja lebih lama dan kemudian terbukti punya performa kerja yang baik, maka dia akan mendapatkan gaji yang lebih baik gitu, misalnya di tahun depan. Jadi ada semacam kenaikan gaji berkala. Jadi kalau misalnya nanti mana filosofi yang akan digunakan untuk mengubah struktur kompensasi, ini bisa pakai salah satu atau kedua dari filosofi ini, baik yang entitlement maupun yang pay for performance. Ini nggak masalah. Tuh. Lalu ini metrik ya atau cara mengukur kompensasi. Ini sebenarnya hanya pengayaan saja. Untuk metode-metode ini di praktikum juga sepertinya itu tidak ada ya. Tidak ada ini metrik untuk kompensasi, tapi ini hanya untuk pengayaan saja.
ada beberapa indikator di sini. Yang pertama misalnya pay and benefit as percentage of operating expenses ya. Ini indikatornya, kemudian human value added, lalu ada return on human capital invested ya, dan yang terakhir ada employee cost factor. Ini nggak masalah kalau di skip saja, nanti saat kalian membaca buku referensi yang sudah kami tunjukkan, nanti akan lebih detail. Nah, kita sampai ke sini saja. Ini ada beberapa peran. Tadi kan kita tahu bahwa saat kita merumuskan suatu konsep kompensasi, itu akan ada dua kelompok besar yang berperan. Yang pertama itu adalah kelompok HR unit, dan yang kedua adalah kelompok manajer. Lalu peran dari masing-masing itu apa? Kita akan lihat dari yang human resource unit dulu. Yang pertama, mereka itu akan mendevelop atau akan mengonsep, akan ngedraft dulu, dan akan mengadministrasikan sistem pembayaran. Setelah itu, mereka melakukan evaluasi ya. Evaluasi apa? Evaluasi dari misalnya, apakah ketika kompensasi itu dinaikkan, kinerja dari karyawan itu juga akan naik. Itu korelasinya bagaimana? Apakah korelasinya positif atau justru negatif? Itu adalah tugasnya Human Resource Unit untuk mengidentifikasi itu. Nah, kalau ternyata nanti hasilnya baik, ya nanti akan diformulasikan struktur pengupahan yang baru barangkali gitu ya. Kalau yang buruk berarti nanti perlu dievaluasi apakah yang dievaluasi itu kinerja karyawannya ataukah struktur gajinya. Kemudian yang berikutnya ini membuat struktur gaji dan kebijakan-kebijakannya. Kebijakan-kebijakannya termasuk di dalamnya adalah misalnya kalau Anda punya kinerja yang seperti ini gitu, misalnya di persentil atas, maka Anda akan mendapatkan bonus sekian. Nah, itu kebijakan-kebijakan itu ditentukan oleh Human Resource Unit. Nah, kalau manajer, untuk yang kelompok manajer, mereka itu tugasnya apa? Mereka itu harus mampu mengidentifikasi job description. Kemudian setelah itu mereka akan merekomendasikan ya. Jadi manajer itu tugasnya hanya merekomendasikan. Manajer itu sudah tahu job description-nya atau bentuk-bentuk pekerjaan yang akan dilakukan oleh seseorang. Setelah itu, manajer itu akan mengukur, oh kalau orang bekerja dengan tingkat kesulitan seperti ini, maka mereka akan direkomendasikan untuk dapat gaji sekian. Setelah itu, dengan melihat penilaian dari kinerja dan melihat hasilnya, kalau seseorang itu dengan penilaian kinerja yang seperti ini, apakah mereka itu akan layak mendapatkan kenaikan upah atau tidak, itu juga hasil dari rekomendasi dari manajer. Nah, kemudian kalau tadi di Human Resource Unit itu mereka mengevaluasi antara dampak dari pemberian kompensasi dengan kinerja, kalau manajer ini mereka cenderung ingin tahu apa sih persepsi dari karyawan-karyawan terhadap kompensasi yang sudah diberikan perusahaan. Gitu. Apakah karyawan sudah merasa puas? Apakah karyawan itu sudah merasa nyaman, sudah merasa cukup itu dengan kompensasi itu, maka itu digali oleh si manajer. Kalau Human Resource Unit itu tadi hanya melihat kinerjanya itu bagaimana gitu. Jadi kalau Human Resource Unit itu kan memang tugasnya lebih teknik daripada yang manajer. Manajer itu sifatnya kultural gitu, menjaga bagaimana caranya agar situasi di tempat kerja itu secara kultural, secara sosial itu tetap baik. Salah satunya adalah dengan mendengarkan bagaimana tanggapan dari karyawan tentang sistem kompensasi di perusahaan tersebut. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ini isu-isu ya yang berkaitan dengan sistem pengupahan. Ini tentang ekuitas, jelas ya. Ini kita akan bagi menjadi dua. Ada isu tentang external equity dan internal equity. Kalau tentang external equity,
Ingat ya bahwa equity atau tentang kesamaan ini itu yang dimaksud bukanlah adil yang semuanya sama. Adil di sini itu memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya atau sesuai dengan proporsinya masing-masing. Kalau untuk external equity ini maksudnya adalah kita membandingkan kompensasi atau besaran upah yang kita berikan di perusahaan kita bandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Jadi pembandingnya itu adalah eksternal. Kalau misalnya, contohnya, dua perusahaan dengan tipikal pekerjaan yang mirip, katakanlah misalnya ada Indofood dan Wings Food gitu, mereka bisa saling melihat satu sama lain ya, apakah kompensasi yang mereka berikan itu sudah mirip-mirip atau belum. Karena yang diharapkan nanti ya sebenarnya mirip gitu, saling benchmark gitu, tetapi harapannya tidak ada selisih yang terlalu tinggi di antara keduanya. Nah, kalau yang internal equity ini nanti berkaitan dengan evaluasi, tetapi yang kinerja internal. Jadi apakah kompensasi itu sudah match dengan KSA dari karyawan-karyawan kita. Itu adalah internal equity. Jadi nanti antar karyawan di dalam perusahaan atau di dalam organisasi kita itu dibandingkan satu sama lain. Sudah pas atau belum penggajian yang kita berikan. Misalnya karyawan di bagian lower managerial dengan yang bagian middle managerial dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda, itu apakah sudah cocok jika digaji dengan sekian? Itu. Nah, yang dijadikan pembanding itu hanya internal saja. Kalau yang external equity itu membandingkan dengan di luar perusahaan kita, kalau yang internal equity itu kita bandingkan satu sama lain. Kompensasi yang kita berikan itu sudah layak atau belum kepada mereka. Sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan kinerja mereka, dan tentu saja sesuai dengan pengetahuan-pengetahuan mereka. Gitu. Kemudian untuk asas kompensasi, adil itu jelas ya bahwa kompensasi itu dibayar pada karyawan sesuai dengan prestasi kerjanya, sesuai dengan jenis pekerjaan, risiko, tadi sudah saya berikan contoh, jika Anda bekerja di tempat-tempat yang berisiko, misalnya pengembangan nuklir gitu, kalian akan mendapatkan kompensasi kesehatan yang bisa jadi lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan lain. Kemudian tanggung jawab ya, secara teknis mungkin tidak banyak yang dikerjakan, tetapi secara tanggung jawab itu besar, itu juga akan memberikan dampak kompensasi yang lebih tinggi. Kemudian jabatannya seperti apa dan memenuhi internal konsistensi. Lalu asas yang kedua itu adalah asas layak dan wajar. Ini dapat memenuhi kebutuhan pada tingkat normatif yang ideal. Ini kita berbicara tentang UMR. Jadi UMR itu kan upah minimum agar kita itu bisa bertahan hidup. Itu. Nah, sangat mungkin ketika kita itu hanya memberikan gaji UMR atau kita mendapatkan gaji UMR, kita itu mungkin tidak bisa menabung sama sekali. Ya jelas, karena UMR itu kan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar saja. Nah, asas layak dan wajar ini berkaitan dengan UMR ya. Jadi dikatakan layak dan wajar apabila ketika suatu organisasi itu mampu memberikan upah yang sesuai dengan regulasi yang ada, dalam hal ini adalah UMR itu tadi. Kemudian ini masih berkaitan dengan competitiveness and compensation ya. Ini kiblatnya masih kembali ke US. Kalau di US itu nanti seperti ini, nanti bisa dibaca sendiri ya bahwa ada kuartil-kuartil, itu ada first quartile dan ada second sampai third quartile yang itu nanti menceritakan range dari penggajian
di perusahaan mereka. Ya, sebenarnya di Indonesia juga tetap ada sih. Gitu. Jadi nanti ada mereka yang gajinya berada di seperempat ke bawah, kemudian di tengah dan di atas gitu. Lalu ini ada legal constraint atau hal-hal apa saja sih yang mungkin bisa kita temui ketika kita akan memberikan konsep penggajian ke karyawan kita. Yang jelas kalau di Indonesia itu adalah aturan UMR itu tadi ya, itu harus banget dipenuhi saat kita akan melakukan penggajian. Ini masih di Amerika juga, Fair Labor Standards Act ya. Meskipun sebenarnya ini juga dipakai di Indonesia, misalnya ada establish a minimum wage, ada UMR ini, kemudian kita tidak boleh menggunakan tenaga kerja di bawah umur, lalu kita harus mempertimbangkan benar gitu berapa jumlah jam dalam bekerja di 1 minggu, itu kira-kira isinya. Dan ini kebijakan pengupahan di Indonesia menurut peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021, cuma kita harus cek juga di omnibusnya ya. Kita tahu bahwa undang-undang ketenaga kerjaan itu kemarin bersama-sama telah digabungkan ke dalam pada mekanisme omnibus yang kemarin itu. Kita perlu cek lagi nanti sudah berubah atau belum. Apa saja upahnya? Kalau di Indonesia ada upah minimum, kemudian yang diatur dalam PP ini ada struktur dan skala upah, lembur, upah tidak masuk kerja, cara pembayaran, dan seterusnya. Lalu tujuan pengupahan ini memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan bentuk penghasilan ini nanti ada upah dan pendapatan non-upah. Nah, pendapatan non-upah ini bisa juga diartikan sebagai fasilitas atau benefit. Tuh. Kalau yang upah ya misalnya gaji pokok itu tadi, meskipun kita harus tahu bedanya antara gaji dan upah. Nah, ini dia komponen upahnya kalau di Indonesia. Intinya adalah upah atau gaji pokok ditambah tunjangan tetap sama dengan upah minimum. Nah, kadang-kadang beberapa perusahaan itu agak melakukan semacam apa ya, strategi. Misalnya dia itu memperkecil upah atau gaji pokoknya dan memperbesar tunjangan tetap. Meskipun di sini sudah ada aturannya, maksimal 25% dari upah minimum ya, yang menjadi tunjangan tetap. Kenapa kira-kira ada beberapa perusahaan yang sedikitkan upah atau gaji pokoknya dan memperbesar tunjangan tetap? Ada yang punya pendapat? Kira-kira kenapa? Yasmin? Tahu alasannya, Yasmin? Kurang tahu, Bu. Ada yang mau berpendapat? Saya mungkin, Bu. Ya, silakan. Menurut saya mungkin dikarenakan pertimbangan untuk masa pensiun begitu, Bu. Jadi saat karyawan tersebut sudah pensiun, tunjangan di masa pensiun itu tidak terlalu besar karena upah atau gaji pokoknya kecil gitu. Jadi perusahaan memutuskan untuk memperbesar tunjangannya. Menurut saya seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Ananda. Yang lain mungkin ada yang punya pendapat kenapa kok seperti itu? Pinkan? Iya, Bu. Kira-kira kenapa? Mungkin menurut saya biar perusahaannya itu bisa terlihat memiliki tunjangan yang lebih besar gitu, Bu.
Biar apa? Biar brand image-nya terjaga gitu atau Iya, gimana? Bu. Dan brand image-nya terjaga seperti itu. Oke, ya. Jadi, tapi ini tidak untuk ditiru ya. Maksud saya kita sudah tahu bahwa kita punya regulasi seperti ini, bahwa ketika kita mau memberikan tunjangan itu ya maksimal 25% dari upah minimum. Tapi kadang-kadang pada praktiknya ada juga perusahaan yang tunjangannya itu besar sekali. Misalnya bisa ada loh perusahaan dengan gaji pokok 600.000 ya, kemudian tunjangannya itu sampai 3 jutaan gitu. Ini tunjangan, ini gaji pokok gitu. Saya pernah menjumpai yang seperti ini gitu. Kenapa? Karena ketika nanti perusahaan itu akan mengeluarkan katakanlah misalnya THR ya, ini mau Idul Fitri, kemudian ada gaji ke-13 gitu ya. Mereka itu acuannya adalah ke gaji pokok gitu. Jadi THR itu kan hanya gaji pokok saja ya pada umumnya. Itu hanya gaji pokok saja sehingga kalau misalnya ini gapoknya terlalu besar, mereka tidak bisa melakukan penghematan saat harus menurunkan THR dan gaji ke-13. Gitu misalnya. Salah beberapa pertimbangan di perusahaan kenapa kok mereka melakukan tindakan tadi ya gaji pokoknya kecil sekali tapi tunjangannya besar sekali adalah itu. Tetapi kan kita sebenarnya sudah diatur dengan undang-undang dengan peraturan pemerintah yang ini. Selanjutnya ini ada pendapatan non upah. Pendapatan non upah itu contohnya THR. Ini ada aturannya juga ini. Wajib diberikan 7 hari sebelum hari raya. Kemudian insentif ini diberikan atas jabatan atau pekerjaan tertentu. Jadi misalnya Anda itu menjadi direktur utama, maka Anda akan mendapatkan insentif sebagai direktur atau tunjangan jabatan. Itu masuk ke sini. Atau misalnya Anda diminta untuk pergi pelatihan selama 1 minggu ke Malaysia misalnya. Terus Anda akan mendapatkan uang harian atau uang saku. Itu juga masuknya ke insentif. Lalu kemudian ada juga pendapatan yang bonus ya. Ini basisnya itu apa? Keuntungan perusahaan. Tadi misalnya ada excess profit ya, tiba-tiba perusahaan di suatu periode tertentu itu penjualannya tinggi sekali sehingga punya keuntungan yang tinggi. Nah, keuntungannya itu nanti dibagi-bagi ke karyawannya. Nanti bagaimana cara pembagiannya sesuai dengan perjanjian kerja. Kemudian ada juga uang pengganti fasilitas kerja. Misalnya WFH, Anda seharusnya bekerja dengan Wi-Fi-nya kantor. Kemudian karena Anda WFH, jadi Anda harus bekerja dengan Wi-Fi sendiri, kemudian kantor memberikan uang pulsa kepada Anda. Lalu uang servis pada usaha tertentu ya. Ini juga ada juga. Kemudian ini yang disebut dengan upah minimum. Upah minimum itu nanti ada upah tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan tetap. Ini terdiri dari apa? Ada upah minimum provinsi dan ada upah minimum kabupaten. Tapi nanti ini perlu dicek lagi ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita pasca omnibus itu ada banyak sekali perubahan sehingga perlu dilihat ulang undang-undangnya. Lalu untuk menentukan upah minimum itu didasarkan pada apa sih? Yang pertama adalah paritas daya beli, kemudian tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah. Ini dasarnya. Nah, ini yang paling penting adalah pengusaha itu dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Jadi, kalau nanti kalian akan tanda tangan kontrak seperti itu, dibaca benar-benar apakah upah yang kalian terima itu sudah lebih dari upah minimum di tempat itu atau belum gitu. Dan kalau bahkan ya untuk standar gaji lulusan UGM itu kalau nggak salah 1,7 kali upah minimum kalau nggak salah ya, itu bisa, itu baru dihitung sebagai lulusan UGM, dihitung dalam tanda kutip ya. Kemarin saya sempat mengerjakan indikator kinerja universitas gitu, bahwa mereka yang dihitung sebagai alumni yang apa ya,
alumni yang baik, bukan itu istilahnya. Ya pokoknya alumni yang bisa hidup layak gitu ya, ketika gaji mereka itu kalau nggak salah 1,2 atau 1,7 kali UMR yang berlaku di tempat tersebut. Gitu. Lalu yang selanjutnya ini saya agak cepat ya, ini soalnya materinya agak banyak. Ada development of a base pay system, jadi bagaimana kita mengembangkan pembayaran dasar itu. Kita sudah sering sekali membicarakan tentang job analysis. Apapun itu, mau itu penilaian kinerja, mau itu pembayaran kompensasi, dan lain sebagainya, sebenarnya itu pasti akan didasarkan pada job analysis. Di mana job analysis kita ingat ada dua komponen, job description dan job specification. Job analysis ini menjadi aktivitas yang luar biasa penting karena akan menjadi dasar tadi. Semua kegiatan-kegiatan yang mengiringinya, termasuk penilaian kinerjanya, termasuk talent manajemennya, dan termasuk kompensasinya. Setelah kita itu tahu job description dan job specification-nya ya, ingat job specification itu nanti akan menunjukkan kriteria orang atau kriteria kandidat seperti apa yang menduduki posisi tersebut. Dan contohnya ya, melekat pendidikan gitu. Misalnya dia pendidikannya S2 atau S3 katakanlah seperti itu pasti nanti akan berkaitan juga dengan kompensasinya. Pendidikan itu juga mau tidak mau akan membentuk pride tersendiri di dalam jiwa seseorang gitu. Masa iya dia lulusan S3 misalnya mau dibayar sama dengan lulusan yang S1? Kan tidak. Oleh karena itu job specification ini juga tetap melekat di dalam penentuan kompensasi ini. Nah, tadi setelah job deskripsi tahu, job spesifikasi siapa-siapa yang mengerjakan itu, tingkat pendidikannya seperti apa, skill-nya seperti apa, knowledge-nya seperti apa, itu sudah teridentifikasi semuanya, baru kemudian kita bisa melakukan langkah yang selanjutnya, yaitu ini. Ada valuing jobs dan pay surveys. Ini bisa dilakukan paralel antara valuing jobs dan pay surveys. Pay surveys ini ya kita survei sebenarnya mereka itu berharap untuk mendapatkan kompensasi yang seperti apa. Itu. Karena ini tentang kompensasi, berarti ini kita sedang berbicara tentang yang finansial ya. Pay survey kan nanti boleh mengisi mereka ingin digaji berapa. Nah, untuk yang valuing job, apa sih yang dimaksud dengan valuing job ini? Valuing job ya tentu saja menilai seberapa penting atau seberapa krusial suatu pekerjaan. Meskipun semua komponen pekerjaan di perusahaan atau di organisasi itu penting, gitu. Tetapi yang dimaksud dengan valuing job ini lebih mudah nanti dikaitkan dengan risiko. Seberapa beresikonya suatu pekerjaan tertentu. Setelah itu tentukan struktur gajinya, yang mengiringi di dalamnya adalah kebijakan-kebijakannya. Contoh kebijakan itu misalnya kapan gaji itu akan diturunkan. Ingat bahwa tidak semua gaji itu diturunkan di tanggal 1. Ada orang yang gajinya tanggal 25, ada orang yang gajinya tanggal 7. Itu masuk ke pay policies. Pay policies ya salah satunya, kebijakan pembayaran. Kemudian juga setelah itu tentang potongan-potongan juga masuk ke kebijakan ini. Baru kemudian jadilah individual pay, yang mana nanti individual pay ini di lain sisi itu juga akan dicocokkan dengan kinerja dari karyawan tersebut. Munculnya di sini, di performance appraisal. Dinilai, kemudian match nggak nih gaji yang sudah diberikan dengan kinerja karyawan itu. Lalu setelah itu ada tindakan implementasi, komunikasi, dan monitoring ya. Apakah setelah kita ngasih gaji yang banyak ke mereka, mereka kemudian jadi lebih termotivasi seperti tujuan kita sebelumnya. Kita menggajikan untuk memotivasi mereka juga agar mereka itu bisa bekerja dengan lebih giat gitu. Itu terjadi atau tidak
Itu tetap dievaluasi. Nah, ini valuing jobs with job evaluation method. Ada beberapa cara untuk melakukan evaluasi pekerjaan. Misalnya ada point method. Ini kalau point method bisa menggunakan perbandingan juga sebenarnya. Kita bandingkan dengan pekerjaan sejenis di dalam perusahaan tersebut ya. Misalnya tenaga administrasi tapi yang di divisi pemasaran dengan tenaga administrasi yang di divisi produksi, itu kan sebenarnya mereka punya job yang sama gitu. Apakah performa mereka itu sama atau tidak gitu, dengan beban kerja yang mirip, itu nanti bisa menggunakan point method ini. Kemudian ranking method ya, kita akan melihat kita meranking apa nih yang di-ranking? Kita meranking seberapa worth atau seberapa sulit suatu pekerjaan dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Nah, dari situ nanti kita bisa memberikan kompensasi yang bertingkat juga sesuai dengan tingkatan kesulitan dari pekerjaan itu. Lalu yang selanjutnya ada classification method ya. Kemudian ada factor comparison method. Ini agak lebih sulit. Semakin ke bawah, ini cara-cara evaluasinya semakin sulit. Tapi intinya satu, mereka itu ingin membuat struktur ongkos atau struktur pengupahan yang sesuai dengan berat ringannya pekerjaan. Kemudian ini valuing job using market pricing ya. Kalau tadi ini bisa dilakukan secara internal saja, tetapi kalau yang market pricing ini nanti kita akan melihat pekerjaan sejenis tapi lebih ke eksternal. Jadi semacam misalnya kita nih simpelnya, kita mengundang tukang untuk memperbaiki, untuk melakukan perbaikan di rumah kita. Saat mau membayar, kita itu akan mikir, kira-kira tukang ini akan layak dibayar berapa ya, gitu. Nah, setelah itu mungkin kita akan nanya ke teman kita yang lain, oh, kamu pernah nggak ngundang tukang misalnya untuk benerin genteng? Kalau di tempat kamu itu dibayar berapa? Nah, itu sebenarnya adalah contoh dari market pricing. Jadi untuk pekerjaan sejenis itu dikasih berapa sih, kemudian kita mengikuti. Itu mudahnya seperti itu. Tetapi kalau di dalam perusahaan ya tentu saja tetap mempertimbangkan berbagai macam komponen. Misalnya komponen biaya-biaya yang lainnya gitu. Tidak hanya sekadar jenis pekerjaannya saja, tetapi juga biaya-biaya yang lain yang mungkin melekat di dalamnya. Nah, ini ada beberapa kekurangan dan kelebihannya ya kalau kita menggunakan market pricing. Kita lihat ini yang kelebihannya dulu. Tadi ya dicontohkan, sudah saya berikan contoh, kita nanya ke teman kita, berapa sih normalnya kalau misalnya kita ngupah seorang tukang yang bisa benerin genteng. Nah, itu kan kita tanpa perlu job evaluation, kita sebenarnya sudah tahu nih jawabannya berapa. Kemudian yang seterusnya, kalau kita melakukan market pricing, itu sudah jelas ya, upah yang kita berikan itu tidak akan menimbulkan atau tidak akan terdistorsi oleh internal issues. Jadi kalau misalnya ada di antara karyawan kita yang kemudian komplain, kok aku cuma dibayar segini, maka kita itu bisa langsung menunjukkan data. Lah di perusahaan yang lain dengan jenis pekerjaan yang sama, itu juga dibayar segitu kok, gitu. Sehingga itu akan menyebabkan tidak terdistorsinya internal isu, gitu. Jadi tidak ada kesempatan untuk komplain dari
pihak internal karena sudah disesuaikan dengan kondisi pasar yang ada. Tetapi kekurangannya itu apa? Kekurangannya adalah tidak semua pekerjaan itu ada benchmark-nya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang spesifik hanya ada di perusahaan atau di organisasi kita saja. Belum ada perusahaan lain yang juga punya pekerjaan sejenis. Sehingga kita akan kesulitan untuk melakukan market pricing. Gitu. Kemudian ini kelemahannya yang berikutnya adalah ketika kita menggunakan market pricing saja tanpa menggunakan internal job evaluation, kadang-kadang kita itu hanya akan terbawa oleh naik turunnya harga di pasaran tanpa kita punya kesempatan untuk melihat kondisi atau kemampuan dari internal perusahaan. Maksudnya apa? Maksudnya misalnya di perusahaan lain itu gaji sudah dinaikkan untuk jenis pekerjaan itu. Nah, di pasar itu gaji naik, sehingga kita mengikuti untuk naik karena kita menggunakan market pricing itu tadi. Tetapi ternyata perusahaan kita itu secara kemampuan itu belum mampu kalau mengikuti kenaikan yang sebesar itu. Nah, ini akan menyebabkan beberapa kerugian di perusahaan. Misalnya nanti akan rugi juga gitu saat kita terlalu banyak menggaji karyawan karena kita hanya mengikuti market pricing saja tanpa mempertimbangkan kondisi internal dari perusahaan. Ini contoh pay survey ya. Kita mencari data pay survey ini tidak melulu tentang kita bertanya ke karyawan, tapi kita juga bisa nanya ke perusahaan lain juga. Lalu kita bisa benchmark ke perusahaan lain. Tanpa harus bertanya ke perusahaan itu juga bisa. Kita nanti bisa cek-cek lowongan pekerjaan di perusahaan-perusahaan lain, dan kalau mereka menampilkan gajinya kita bisa ambil ya, kita bisa pelajari. Lalu menggunakan internet based pay surveys ini juga bisa. Sepertinya ini yang terakhir tentang pay structure. Untuk pay structure ini ada beberapa struktur pemberian imbalan. Ini menurut Kashui. Ada struktur gaji bertingkat, ada jangkauan pekerjaan masing-masing. Ini banyak sekali cara pemberian imbalan. Nanti Anda bisa baca satu persatu ya, apa perbedaannya antara struktur gaji bertingkat ini, kemudian tingkat kompetensi dan seterusnya, ada pay spine juga. Ini memang referensinya lama itu. Lalu ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi, ada labor and supply and demand, jelas ini. Jumlah penawaran dan permintaan tenaga kerja, ini akan meningkatkan atau menurunkan market price terutama ya, market price upah. Lalu kemampuan perusahaan dan keinginan dari perusahaan, kan kadang-kadang ada perusahaan yang dia mampu menggaji besar, tapi dia tidak ingin memberikan gaji yang besar karena suatu pertimbangan tertentu. Meskipun tadi gaji besar itu juga bisa membangun brand image mereka sendiri. Tetapi belum tentu perusahaan itu memilih itu. Misalnya karena dia ingin melakukan penghematan pada tahun-tahun tertentu. Lalu labor union ini apa? Ini serikat buruh. Serikat buruh itu seringkali menjadi lawan untuk pihak manajemen dari organisasi. Tetapi pada dasarnya serikat buruh ini seharusnya bisa digunakan sebagai alat bagi manajemen untuk mengkomunikasikan, salah satunya adalah bentuk pengupahan kepada karyawan. Jadi tidak semestinya serikat buruh ini menjadi rival bagi tim manajemen. Lalu ini ada work productivity. Asalnya dari mana? Ini asalnya dari penilaian kinerja, dari performance appraisal. Ini akan mempengaruhi kompensasi. Lalu ada aturan, misalnya UMR. Lalu cost of living. Ini juga
menjadi pertimbangan meskipun di Indonesia cost of living ini sudah menjadi salah satu yang dipertimbangkan dalam penentuan UMR. Lalu employee position, tadi semakin tinggi jabatan seseorang, meskipun secara teknis pekerjaan yang mereka lakukan itu semakin sedikit, tetapi secara tanggung jawab itu semakin naik. Jadi tanggung jawab naik, kemudian teknis itu biasanya semakin turun. Nah, naiknya tanggung jawab ini maka akan mendapatkan kompensasi yang naik juga. Ada national economic condition, di tahun 98 kita pernah mengalami krisis yang parah juga. Kemudian yang terakhir ada types and nature of work. Pekerjaan-pekerjaan yang berisiko tinggi, contohnya misalnya penambangan minyak lepas pantai, biasanya mereka akan mendapatkan gaji yang juga tinggi. Semakin berisiko suatu pekerjaan, gajinya biasanya juga semakin tinggi. Ada beberapa sudut pandang di dalam bentuk strategi pengupahan, dibagi menjadi dua, ada sudut pandang organisasi dan ada sudut pandang tenaga kerja. Dari sudut pandang organisasi, pengupahan itu pasti akan menunjang nilai korporasi. Nah, kemudian kalau dari sudut pandang tenaga kerja itu, upah yang adil itu untuk kerja yang adil. Gitu. Lalu dari employees view itu, karyawan juga menginginkan sistem upah yang transparan, kemudian ini kontribusi individu itu harus inline dengan upah yang diterima, artinya orang yang malas ya jangan digaji sama dengan orang yang rajin gitu. Lalu upah sebanding dengan pekerjaan serupa di perusahaan lain. Ingat, karyawan itu juga pasti berhubungan dengan perusahaan lain, bahkan serikat buruh itu tidak hanya internal di dalam organisasi, tetapi itu juga lintas organisasi. Sehingga mereka pasti akan saling membandingkan satu dengan yang lainnya. Kemudian, karyawan itu juga pasti menuntut ketika semakin profesional, semakin bertambah KSA yang mereka miliki, maka mereka akan berharap tentang kenaikan upah. Kemudian mereka juga akan berharap tentang adanya fasilitas-fasilitas tertentu, misalnya saat mereka sakit mereka boleh libur tapi tetap dibayar. Saat mereka butuh sabbatical leave atau cuti sabbatical, cuti sabbatical itu misalnya dalam 1 tahun mereka tidak pergi ke kantor gitu, tetapi mereka cuti, tetapi nanti pas masuk ke kantor mereka harus membuat suatu karya baru gitu. Kemudian mereka juga akan berharap adanya jaminan pensiun. Dari sudut pandang organisasi, kompensasi itu pasti akan dihubungkan dengan kinerja perusahaan. Kemudian organisasi akan berharap ketika kompensasi itu dinaikkan, itu juga nanti akan seiring dengan naiknya kinerja atau misalnya ini ya, mendorong dan menunjang perilaku yang diinginkan. Jadi organisasi itu akan berpikir, oh saya kan sudah memberi kamu gaji yang layak, artinya kamu harus bertindak seperti apa yang saya inginkan gitu. Lalu kompensasi juga akan menunjukkan gaya manajemen yang diinginkan. Kemudian kompensasi akan memberikan sisi kompetitif yang menarik dan mempertahankan keahlian tinggi. Kita membayar seseorang yang profesional itu dengan gaji yang tinggi agar apa? Agar mereka bertahan di perusahaan kita. Kemudian juga berdasar kenyataan pasar perburuhan ya. Jadi ini sesuai dengan market pricing, sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan lain sebagainya. Oke, akhirnya selesai juga untuk kompensasi ini. Maaf ya, ini agak buru-buru soalnya slide-nya banyak sekali sampai 35. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri kuliah kita pada pagi hari ini ya. Silahkan tuliskan nama dan NIM untuk mahasiswa yang sudah aktif di kolom chat, termasuk yang belum bisa presensi. Saya tunggu sampai 2 menit ke depan. Terima kasih atas atensinya. Selamat siang, selamat berpuasa.
dan berkumpul dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu.